Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Ibu harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, anak-anak, jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan cara apa, Nana? Ya, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Nah, kemudian tidak lupa memakai masker saat keluar rumah. Nah, anak-anak, seperti biasanya sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Baiklah anak-anak, berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya ibu mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir anak-anak? Oh iya, mudah-mudahan besok bisa hadir terus ya, sehingga bisa mengikuti materi setiap harinya. Nah, untuk hari ini kita akan memasuki tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu ingin menyampaikan tujuan yang akan kita capai hari ini. Yang pertama yaitu dengan mengamati gambar, kalian dapat membuat daftar pertanyaan sesuai gambar. Dan yang kedua, dengan membuat poster, kalian dapat menjelaskan tentang pentingnya hewan sebagai sumber daya alam hayati. Dan yang ketiga, melalui teks bacaan kalian dapat menjelaskan tentang pelestarian sumber daya alam hayati. Anak, sebelumnya ibu ingin bertanya, materi kita yang lalu apa ya? Ya, anak-anakku masih ingat, hebat. Materi kita yang lalu yaitu hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Dan sekarang materi kita kali ini masih berhubungan dengan hewan dan lingkungan kita. Materi yang ingin kita pelajari yang pertama yaitu membuat daftar pertanyaan sesuai gambar. Yang kedua yaitu membuat poster tentang peranan hewan sebagai sumber daya alam hayati. Dan yang ketiga yaitu upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam hayati yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Karena kalau tidak, hewan akan punah. Dan untuk itu kita harus menjaga kelestariannya dan mengupayakan untuk tidak membunuh hewan-hewan langka seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Anak-anak, kalian tahu ini gambar apa? Ya, gambar burung cendrawasih. Nah, ini termasuk jenis hewan langka anak-anak. Jadi ini harus kita jaga. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan sesuai di LKPD kalian ya. Nah, tugas LKPD-nya Bu sudah periksa dan hasilnya ya bagus-bagus. Cuma ada sedikit yang kurang ya, hanya untuk satu orang aja. Mudah-mudahan yang kurang nilainya itu bisa lebih belajar lagi ya, dan perhatikan Ibu saya menjelaskan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari materi berikutnya. Nah, anak-anak, kalian juga punya binatang kesukaan kan?
seperti burung cendrawasih. Ada yang suka burung cendrawasih? Ya. Nah, untuk tugas kalian, silakan kerjakan tugas LKPD yang ibu kirim ya, yaitu membuat poster. Dan untuk langkah selanjutnya, silakan lihat petunjuk di LKPD yang ibu kirim ya. Nah, untuk membuat poster tersebut, siapkan karton atau bisa juga kalender bekas ya anak-anak. Buat dalam bentuk gambar yang besar ya, biar temanmu bisa lihat dari jarak jauh. Untuk karyanya ibu sudah periksa ya, semuanya ya sudah pintar dan sudah bagus, kalimatnya pun sudah bagus. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Nah, anak-anak, ibu ingin tanya, binatang apa yang terbang dan warnanya indah ya? Biasanya hinggap di bunga-bunga. Iya, itu adalah kupu-kupu. Mari kita mempelajari tentang kupu-kupu. Sekarang ayo kita membaca. Dan biar lebih jelas, ibu akan membacanya terlebih dulu. Kupu-kupu. Kupu-kupu itu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun. Kemudian dia anak-anak? Ya, matang dan kemudian menetas setelah 5 hari sampai dengan 10 hari. Kemudian akan menjadi larva atau ulat. Setelah 7 minggu dia menjadi ulat, dia kemudian akan membentuk kepompong yang bergantung di ranting. Selama 2 sampai dengan 3 minggu, kupu-kupu dewasa itu keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu itu sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kupu-kupu itu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Dan kupu-kupu itu beragam jenisnya di negara kita, tidak seperti di negara lain. Nah, anak-anak, begitu penjelasannya. Untuk memahami pengetahuan sampai di mana pengetahuan kalian, ibu silahkan kerjakan LKPD yang ibu kirim ya. Nah, tugas LKPD-nya ibu sudah periksa dan hasilnya ya bagus-bagus. Cuma ada sedikit yang kurang ya, hanya untuk 1 orang aja. Mudah-mudahan yang kurang nilainya itu bisa lebih belajar lagi ya, dan perhatikan ibu saat menjelaskan. Nah, anak-anak, untuk hari ini cukup sekian materinya ya. Sebagai kesimpulannya, yang pertama ya, kita tadi membuat daftar pertanyaan sesuai gambar. Kedua yaitu ya, membuat poster tentang pentingnya peranan hewan sebagai sumber daya alam hayati. Yang ketiga yaitu berbagai upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Nah, seperti biasanya sesudah kita belajar, mari kita membaca doa dulu ya anak-anak. Doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan seperti yang ibu sampaikan ya anak-anak. Kita bisa ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.